الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا المصطفى وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang agung ini, di mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan yang diperintahkan Allah kepada kita sesuai dengan kemampuan kita dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan perintah Allah yang kita kerjakan, larangan Allah yang kita tinggalkan itu hendaknya menjadi amal kebaikan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia dalam keadaan beragama Islam, ketika berpulang ke rahmatullah dalam keadaan beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2022 Masehi. Maka untuk Jumat kali ini kita akan coba kembali mengulang apa yang telah disampaikan oleh para tuan guru kita, yang pada Jumat kali ini akan kita beri judul dengan judul menyikapi perbedaan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara kita tentang perbedaan, bahwa perbedaan itu ada di tengah-tengah kita hari ini. Perbedaan itu adalah sunnatullah, Allah yang membuat. Perbedaan itu adalah apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, bahwa memang kita manusia tak ada yang sama. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali menyampaikan bagaimana sikap kita terhadap perbedaan yang ada di dalam persoalan ibadah. Bagaimana sikap kita menyikapi persoalan di dalam masalah akidah yang kita kenal dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama yang terjadi pada masa lalu, yang hari ini kita tinggal menjaga dan kita wariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang kita baca di awal mukaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu artinya adalah pergelangan tangan, artinya pegang erat, pegang kokoh, pegang teguhlah olehmu. Wa'tasimu fil amar, dan berpegang teguhlah kamu bihablillah, terhadap tali Allah. Tali Allah di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir banyak versi. Satu di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang Allah julurkan dari langit ke dunia. Wa'tasimu, peganglah tali Allah tersebut, yakninya Al-Quran. Kemudian ada lagi yang mengatakan hablillah ini dengan makna agama Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa hablillah ini dengan makna janji Allah. Jadi semuanya benar. Itulah penjelasan para ulama ahli tafsir yang menjelaskan tentang hablillah tersebut. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jami'an, semuanya, kata Allah. Wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah-pecah, janganlah kamu bercerai-berai. Artinya apa? Artinya bahwa perbedaan itu boleh, yang tidak boleh adalah perpecahan. Asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat sejarah pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri dalam hadis ini? Ja'a rajulani fi safar. Dalam hadis lain juga mengatakan kharaja rajulani fi safar. Telah keluar dua orang laki-laki di dalam perjalanan. Kemudian fakhadaratil salat. Ketika itu mereka bertemu dengan waktu salat. Artinya waktu salat telah masuk. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat tadi? Walaisa ma'ahuma ma'un, tetapi mereka tidak memperoleh air untuk berwudu. Fatayammama, maka keduanya melakukan tayamum dengan debu yang suci. Fasallaya, kemudian keduanya melaksanakan sembahyang dengan tayamum. Ini kisah zaman dahulu dijelaskan dalam sebuah hadis. Kemudian setelah dua orang sahabat ini selesai dari melaksanakan sembahyang dengan menggunakan tayamum, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian apa yang terjadi disambung dalam hadis ini? Fawajadal ma'u, kemudian mereka mendapati air fi waktin, dalam satu waktu yang ketika itu waktu salat belum habis. Apa yang terjadi masyiral muslimin rahimakumullah? Fa'ada ahaduhum as-salat, maka salah seorang di antara yang dua sahabat yang melakukan perjalanan tadi, dia berwudu kemudian melaksanakan sembahyang. Walam yu'idil akhar, yang lain sahabat yang satu lagi tidak mengulang sembahyangnya. Apa makna? Ada dua orang sahabat pada masa Nabi masih hidup melakukan perjalanan panjang. Di dalam perjalanan panjang tersebut waktu masuk, sementara mereka tak mendapatkan air.
Kemudian mereka salat menggunakan tanah atau tayamum. Kemudian setelah melaksanakan salat dengan tayamum, mereka melakukan atau melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian dalam perjalanan ternyata mereka bertemu dengan air. Salah seorang di antara keduanya mengulang kembali salatnya, yang satu tidak mengulang salatnya. Akhirnya apa? Akhirnya yang dua orang sahabat ini berkata, masalah ini mari kita ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ata, kemudian keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ceritakan kisah tersebut. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah dua orang sahabat tadi, kemudian apa yang dilakukan Nabi ketika itu? Nabi berkata kepada sahabat yang tidak mengulang sembahyangnya. Apa kata beliau? Asabtas sunnah. Kamu telah melakukan sesuai sunnah. Wa ajza'atka salatu. Semoga Allah menerima sembahyangmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada sahabat yang mengulang sembahyangnya, apa kata Nabi? Lakal ajr marratain, engkau mendapati dua pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini jelas ada dua orang sahabat berbeda pendapat, berbeda amalan yang dia lakukan, kemudian datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Ketika itu Nabi memutuskan yang mengulang sembahyang mendapatkan dua pahala. Satu pahala sembahyangnya dengan tayamum, satu pahala sembahyangnya dengan wudu. Sementara yang tidak mengulang sembahyangnya, Nabi berkata, engkau telah lakukan sesuai sunnahku, semoga Allah menerima sembahyangmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Bisa saja Nabi mengatakan, "Ai kamu bid'ah. Tidak melakukan sesuai dengan sunnahku," kata Nabi. Tapi Nabi tidak memilih kata-kata itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu contoh terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana sikap kita terhadap menyikapi perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini? Yang pertama adalah saling menghargai perbedaan pendapat yang ada. Karena semua imam mazhab itu sudah mengkaji lebih detail, lebih alim, dan lebih pandai daripada kita. Perbedaan pendapat yang terjadi di dalam mazhab tersebut itu sudah diakui, dan itulah yang kita amalkan dalam kehidupan kita hari ini, ma'asyiral muslimin. Ada kisah menarik lagi dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Imam Syafi'i ini mengajar. Di dalam pengajaran tersebut ternyata ada salah seorang murid beliau yang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu. Dia tahu bahwa muridnya tidak sependapat dengan dia. Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, akhirnya sampailah 1 minggu. Ketika itu ma'asyiral muslimin itu dibiarkan saja oleh Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika di tengah malam datanglah beliau Imam Asy-Syafi'i ke rumah muridnya langsung. Di tengah malam diketuklah pintu. Kemudian ketika itu ditanya, siapa yang di luar? Idris Asy-Syafi'i. Kaget dia, ternyata yang mengetuk pintu rumahnya malaman adalah gurunya sendiri. Kemudian setelah dibukakan pintu, barulah bercerita dia. Apa kata Imam Syafi'i kepada muridnya? Wahai muridku, apakah dengan satu persoalan, apakah dengan satu masalah kita berbeda? Engkau membenciku, sementara dari banyak masalah kita sama, kata beliau.
Satu masalah kita berbeda, sementara di masalah lain kita banyak persamaan. Apakah karena yang satu itu engkau membenci saya? Itu saja kata Imam Syafi'i. Akhirnya si murid tadi pun insaf dan mengakui bahwa memang perbedaan itu ada. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi hari ini kita hidup di zaman yang begitu canggih. Tak seperti zaman dahulu. Kalau dulu orang belajar memang langsung bertemu gurunya. Hari ini dengan kecanggihan teknologi, kita di rumah saja bisa dengar kajian guru kita. Tentu di Bali itu tidak semua yang bisa kita ambil. Maka daripada itu masyarakat muslimin berhati-hatilah kita menyikapi perbedaan yang ada. Terkadang perbedaan itu memancing. Apa yang dia pancing? Agar kita sesama kita saling berkelahi. Padahal masalahnya hanya tak terlepas dari masalah kunut subuh, bismillah, sayyidina, dak sayyidina. Itu hanya perbedaan. Dan semuanya telah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Terkadang itu dipancing kembali, dihangatkan kembali, dikomporkan kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga hubungan kita yang selama ini baik jadi saling tidak bertegur sapa. Oh, itu bukan sepengajian dengan saya. Oh, itu bukan bagian saya. Padahal baik NU, Muhammadiyah, Tarbiyah, Jami' Al-Wasliyah, Jamaah Tabligh, Salafi itu sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subuhnya masih 2 rakaat juga, asarnya masih 4 rakaat juga. Yang kita baca juga Al-Quran. Perbedaan kita kan dari masalah yang kecil, yang buruk saja. Dalam masalah subuh umpamanya, ada 2 ulama yang tidak berkunut subuh, ada 2 ulama pula yang berkunut subuh. Artinya dua-duanya diamalkan dalam kehidupan kita. Ada ulama yang bacaan bismillahnya sir, ada ulama yang tidak baca bismillah sama sekali, ada pula ulama yang menjaharkan bacaan bismillahnya. Kan itu saja perbedaannya. Yang rukun kan kita tidak berbeda. Kita tetap membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, yang diterima di Anas bin Malik itu dikatakan bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat yang ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati la tajtabi'a 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat mereka di dalam kesesatan. Artinya apa? Umat Nabi kalau telah berkumpul, kalau sudah bikin kesepakatan, maka itu dipastikan dalam perkara-perkara yang hak, dalam perkara-perkara yang benar. Andai pun nanti terjadi juga perbedaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah ulama, walaupun mereka telah ijma', telah sepakat, maka apa kata Nabi? Fa iza ra'aitum ikhtilafan. Apabila kamu melihat perbedaan, solusinya apa? Fa'alaikum bisawadil a'zam. Maka solusinya adalah kembalilah kepada mayoritas pendapat ulama, atau kembalilah kepada mayoritas umat Islam. Artinya umat yang terbanyak. Hari ini masyiral muslimin rahimakumullah, siapakah umat yang terbanyak? Yang terbanyak itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun ada di sana Syiah, walaupun ada di sana ibadi, tapi yang terbanyak adalah ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah, NU ahlus sunnah wal jamaah, Tarbiyah ahlus sunnah wal jamaah, Jami' Al-Wasliyah ahlus sunnah wal jamaah, Salafi pun ahlus sunnah wal jamaah.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca dan ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, bagaimana kita menghadapi pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pertama kata beliau adalah perbedaan itu adalah rahmat. Kita ambil contoh. Sembahyang berjamaah hukumnya apa? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad, bahkan ada lagi yang mengatakan sunnah biasa saja. Jadi tidak satu. Andaikan kalau hukum salat berjamaah itu satu, wajib saja, maka kita yang tidak bisa melaksanakan sembahyang berjamaah, terdengar azan, berdosa. Karena wajib. Nah, di sinilah perbedaan pendapat para ulama, itulah rahmat. Ada yang fardu kifayah. Ini di kampung-kampung biasanya mengambil pendapat yang fardu kifayah, ditanamlah imam, khatib, garin, bilal. Jikalau masyarakatnya sibuk bekerja, maka yang 4 orang inilah yang melaksanakan sembahyang berjamaah. Fardu kifayah. Ketika mereka melaksanakan sembahyang berjamaah, terlepaslah seluruh kampung dari dosa. Itu namanya fardu kifayah. Tidak satu hukum. Jadi kalau kita membawa kepada hukum tunggal masyiral muslimin, ini terlalu ficik kita dalam memahami agama. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa? Perbedaan itu adalah menambah wawasan kita. Walaupun yang akan kita pegang nanti adalah mazhab yang ada di kampung kita, tetapi kita tidak boleh menutup diri dari pendapat-pendapat ulama yang lain untuk tambahan, menambah wawasan, menambah referensi kita. Disinilah kita tahu bahwa luasnya ajaran Islam yang kita terima hari ini, masyiral muslimin, tidak ficik sepicik pemikiran kita. Kemudian yang ketiga, masyiral muslimin rahimakumullah, hikmah perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut adalah menjadikan kita untuk bersikap lebih dewasa. Dewasa. Karena memang perbedaan itu ada. Dan tidak ada yang bisa menolak perbedaan itu. Kenapa? Karena itu adalah sunnatullah. Ada 3 permohonan Nabi, masyiral muslimin rahimakumullah. 2 yang diterima oleh Allah, 1 yang tidak diterima oleh Allah. 1 itu adalah selamatkan umatku dari perbedaan. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 lagi diterima. Apa makna? Maknanya bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Maka hargailah perbedaan yang ada. Na'mal bima tafa'na wa na'tazir bima ikhtalafna. Beramallah kamu sesuai dengan apa yang kamu yakini, dan berlapang dadalah kamu terhadap perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Terlebih bagi saya yang menyampaikan, fa'tawiru ya ulil absar la'allakum turhamun.